Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya berbagi tutorial cara membuat buket mini untuk kado wisuda dengan menggunakan setengah lembar selofan. Dan yang pertama yang perlu kita siapkan adalah kertas ukuran 4 x 5 cm. Kemudian kita gunting membentuk segitiga tumpul seperti ini ya teman-teman ya. Lalu ini kita gunting lagi, nanti jadinya segi 5 seperti ini ya. Kita sesuaikan ukurannya. Kalau dikira udah simetris, ini tinggal kita jiplak aja di kain flanel warna hitam. Langsung ini saya potong, nanti sekali potong itu nanti akan jadi 2 pieces ya teman-teman ya. Kita tumpuk kayak gini, lalu bisa kita gunting. Sisakan space kira-kira 2 mm ya teman-teman ya, 2 atau 3 mm seperti ini, agar nanti saat perekatan menggunakan lem lilin itu kertas bagian tengah ini tidak terlihat. Kenapa harus menggunakan kertas? Karena menurut saya lebih bagus dan lebih kokoh gitu ya kalau misal kita kasih kertas di bagian tengah ini ya. Jadi nanti tuh untuk topi wisudanya itu tidak meleot gitu ya teman-teman. Kemudian ini bisa kita rekatkan seperti ini, kita kasih lem dikit aja di bagian tepi agar nanti lemnya itu tidak meluber keluar ya. Nah kalau udah, ini mau kita buat bagian bawah topinya ya. Ini untuk lebarnya atau ketinggiannya ya, itu kisaran 1 sampai 1,5 cm aja, jangan terlalu tinggi ya. Kemudian untuk panjangnya itu menyesuaikan aja ya. Kemudian bisa kita rekatkan dengan menggunakan lem lilin, lalu kita pasang pada segi 5-nya tadi ya. Tapi sebelum itu ini mau saya buat dulu untuk hiasan topi wisudanya ya. Kayak apa ya namanya ya, nggak tahu namanya apa ya, pokoknya ini teman-teman lihat aja. Ini kan fannya kita gunting di kecil-kecil seperti ini, jadi kayak yang bandulnya gitu ya teman-teman ya. Kemudian ini bisa kita bakar dulu sedikit ya, karena tekstur dari kain flanel itu kan berserabut. Nah agar mematikan serabutnya dan lebih rapi tentunya untuk setiap kain flanelnya ini bisa kita bakar sedikit dengan menggunakan korek api. Nah setelah itu ini bisa kita pasang, lalu kita roll aja. Nah kalau udah, ini tinggal kita rekatkan aja ya pada topinya. Ini merekatkannya pun juga dengan menggunakan lem lilin. Kemudian ini tinggal kita pasang ya teman-teman ya. Seperti ini cara memasangnya. Dan udah jadi topi wisudanya. Kemudian kita siapkan kardus kecil, kita lubangi sedikit, lalu bisa kita beri lem lilin dan beri lidi seperti ini. Lalu untuk lidinya, agar nggak kelihatan lidinya, ini bisa kita apa ya ini namanya, kita kasih pita satin ya teman-teman ya. Kita lilitkan saja seperti ini. Kemudian kita bakar sedikit ya agar lebih rapi. Nah kalau udah, ini tinggal kita pasang pada bagian dalam topi wisudanya ya teman-teman, seperti ini. Nah ini udah jadi untuk aplikasi atau hiasan topi wisudanya. Kemudian ini bunganya, ini saya pakai 2 pieces bunga ya. Dan kalau semisal teman-teman mau samaan untuk bunganya, teman-teman bisa cek di link pembelian yang sudah saya tautkan ya. Dan ini saya tambahkan sedikit hiasan. Dan untuk ketinggian dari isian buketnya ini kisaran 14 sampai 15 cm ya teman-teman ya. Untuk ukuran handle-nya ini untuk tingginya 15 cm, kemudian untuk panjangnya 3 cm dan lebarnya 2 cm. Setelah itu ini untuk bagian bawah dari tangkai bunganya ini bisa kita beri lem lilin ya agar tidak bergeser dan agar lebih kokoh ya teman-teman ya.
Setelah itu ini kita siapkan untuk kertas selofannya. Di sini saya hanya menggunakan setengah lembar kertas selofan aja, dan pola potongnya teman-teman bisa lihat pada video ya. Di situ di bagian pojok kanan atas itu sudah saya sediakan untuk pola potong yang kita gunakan untuk pembuatan buket ini. Nah, yang pertama ini kita gunting sepertiga bagian, lalu ini kita gunting lagi, kita bagi menjadi 3 bagian lagi. Kita ambil 2 bagian dan kita tata seperti ini, sedikit menyerong ya bagian atas, dan kita lipat untuk bagian bawah. Kita sesuaikan aja dengan ukuran dari handle buket kita. Dan ini kita jadikan untuk layer yang pertama ya. Di pola potong itu ada tulisan 1 itu berarti itu digunakan untuk layer yang pertama atau layer yang ke-1 ya teman-teman ya. Kemudian tinggal kita rekatkan seperti ini. Lanjut untuk layer yang kedua, ini saya potong dulu ya teman-teman. Kita sesuaikan aja untuk ukurannya, sesuaikan dengan ukuran yang kita butuhkan ya. Kemudian ini bisa kita potong lagi menjadi 3 bagian sama besar. Kita ambil 2 potong, lalu ini bisa kita lipat aja dengan lipatan letter L seperti ini, dengan posisi bagian bawah menyerong ya teman-teman. Semoga terlihat jelas pada video. Setelah itu tinggal kita rekatin aja. Nah, kalau semisal teman-teman udah biasa meremas, ini bisa kita remas sedikit, tapi kalau semisal belum terbiasa, tidak perlu diremas ya. Yang penting untuk posisinya itu masih di bagian belakang ya teman-teman ya. Jangan dibawa terlalu ke depan dulu. Kalau semisal bagian bawah itu sudah kita bawa terlalu ke depan, itu nanti hasil buketnya itu jadi nggak mekar ya. Jadi nggak melebar gitu ya. Nah, kita bisa rekatkan untuk bagian belakang. Lanjut untuk layer yang ketiga, kita isi dulu ya untuk bagian depan ini dengan menggunakan kertas tisu ya teman-teman ya. Jangan lupa, karena kertas tisu ini sangat bermanfaat untuk menambah volume dari buket kita ya, dan membuat buket kita itu terlihat lebih rapi dan lebih cantik ya. Dan untuk layer yang ketiga ini kita gunakan sisa potongan kertas dari layer yang pertama dan kedua tadi. Itu kan ada sisanya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat pada pola potongnya. Kemudian ini bisa kita samakan ukurannya dan kita lipat dengan lipatan double dengan posisi bagian bawah menyerong seperti ini ya. Kita usahakan besar lipatannya tuh sama. Kemudian bisa kita kunci dulu ya agar nggak terlepas untuk lipatannya ya. Kemudian ini bisa kita kerut-kerutkan sedikit, kita kunci dengan selotip dan kita rekatkan seperti ini. Untuk posisi bagian bawah itu udah maju ya teman-teman ya. Jadi di bagian samping dan udah maju ke sedikit ya, seperti ini. Kita cubit sedikit, kita kunci dengan selotip, kemudian kita rekatin aja. Untuk sisanya kita tarik langsung ke belakang seperti ini. Dan untuk bagian belakang itu bisa dirapikan ya. Lanjut untuk layer yang keempat. Oh iya, sebelumnya itu kan tadi ada sisa potongan sedikit ya dari sisa layer yang pertama yang kita gunakan untuk layer ketiga tadi, kan ada potongan sedikit ya. Itu bisa kita manfaatkan untuk penutup bawah handle ya teman-teman. Kemudian untuk layer yang keempat kita potong selofan sisanya secukupnya aja, dan nanti sisanya itu kita gunakan untuk handle buket ya. Ini kita potong jadi 2 seperti pada pola potong yang sudah saya buatkan itu, dan ini kita lipat dengan lipatan S. Caranya seperti ini. Kita kunci juga ya untuk bagian lipatannya bagian bawah itu agar lipatannya tidak terlepas. Kita lipat satunya, usahakan untuk besar lipatannya itu sama. Nah, kalau udah ini bisa kita kunci lagi. Dan sebelum merekatkan itu kita cubit sedikit ya teman-teman ya. Kita cubit sedikit aja, lalu kita kunci dengan selotip, kemudian kita rekatkan. Karena ini layer yang terakhir, ini perekatannya harus sudah di bagian depan dan tepat di tengah-tengah ya. Nah, karena tadi ini kurang ke tengah, jadi ini saya bongkar. Kemudian kita posisikan tepat di tengah-tengah seperti ini ya. Jadi nanti seimbang ya antara layer kanan dan layer kiri.
Kita ulangi, caranya tinggal kita rekatin aja karena tadi udah kita remas-remas ya teman-teman ya. Setelah itu sisanya tinggal kita tarik ke samping seperti ini. Lanjut, ini untuk bagian handle kita gunakan kertas sisa yang sudah kita sisihkan tadi. Kita potong dulu secukupnya sesuai dengan ukuran handle kita ya. Jadi nanti langsung kita balutkan aja seperti ini nanti. Dan ini untuk perekatannya, ini saya menggunakan lem lilin ya teman-teman ya, karena lebih kuat pastinya ya, dan lebih praktis juga, dan hasilnya juga lebih rapi ya teman-teman ya. Kemudian untuk bagian belakang tinggal kita rapikan dengan menggunakan selotip ya. Ini udah. Lanjut untuk kertas sisanya, ini bisa dipakai tapi juga bisa kalau nggak dipakai ya teman-teman ya, tadi terserah teman-teman aja. Tapi kalau misal dipakai caranya seperti ini teman-teman ya, jadi kita lipat seperti ini, kemudian kita pasang ya. Kita rekatkan dengan menggunakan selotip. Tapi kalau semisal menurut teman-teman sudah cukup, tidak perlu dipasang ya, tidak perlu dipasang ya teman-teman ya, opsional saja. Tapi kalau saya memilih untuk dipasang aja ya, karena menambah layer untuk bagian handle-nya ya, jadi kayak berfungsi sebagai rok gitu ya teman-teman ya. Kita rekatkan lagi. Nah, ini untuk proses wrappingnya ini udah selesai ya teman-teman ya. Ini tinggal kita hias aja dengan menggunakan selotip. Oh iya, jangan lupa ini di bagian ini kita kasih lem sedikit ya, agar nanti tidak kebuka-buka gitu ya teman-teman ya. Nah, ini udah. Lanjut kita hias dengan menggunakan pita satin. Di sini saya menggunakan pita satin ukuran 1 cm. Untuk cara menghiasnya teman-teman bisa lihat ya di video ini. Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu. Teman-teman juga bisa klik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Jadi teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Kemudian buat teman-teman yang menyukai video tutorial ini, teman-teman bisa klik like dan share video ini ya, agar video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah, untuk cara pembuatan aplikasi simpul pitanya, saya biasanya menggunakan teknik seperti ini ya. Jadi menurut saya ini lebih rapi, lebih praktis juga ya. Nah, kalau udah ini tinggal kita rekatkan aja pada pinggang handle buketnya seperti ini. Tinggal kita rapikan aja untuk bagian bawah pitanya ya. Nah, mudah banget kan cara membuatnya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum.